Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya mau melanjutkan lagi mutiara-mutiara renungan Natal kita. Dan hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari kisah tentang perintah Tuhan supaya Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Nah, ini memang sesuatu yang rasa-rasanya susah dimengerti. Mengapa kok malah raja di atas segala raja mengungsi, seakan-akan raja di atas segala raja kalah dengan Herodes. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poinnya bukan itu. Tentu saja Tuhan sanggup untuk menyingkirkan Herodes. Jangankan menyingkirkan Herodes, mengakhiri semua proses yang ada di muka bumi ini pun dia sanggup. Tetapi dia tidak memilih itu, karena dia sedang berurusan dengan Yusuf dan Maria serta Herodes. Mengapa sedang berurusan dengan mereka? Ya, sekiranya Yusuf dan Maria nanti didapati tetap setia, maka tentulah mereka sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Dan ada apa dengan Herodes? Ya, Herodes yang takut kehilangan posisinya. Tentu saja, sekalipun dia sedemikian jahat, Tuhan tetap menginginkan supaya dia boleh mengenal jalan keselamatan. Bukankah Tuhan itu sabar menantikan supaya kita datang dan berbalik kepadanya? Itulah yang Tuhan lakukan terhadap Herodes. Namun poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini bukan soal itu saudaraku, tapi adalah hikmat dan taat membawa kita kepada selamat dan juga berhasil. Hikmat dan taat membawa kita kepada keselamatan dan keberhasilan. Karena apa? Karena di dalam Matius 2 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Herodes sedang mencari anak itu untuk membunuhnya. Maka ketika Yusuf mendengar itu dari malaikat, ayat 14 mengatakan, Yusuf bangun lalu diambilnya anak itu serta ibunya, maksudnya Maria, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Malam itu juga, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat dan ketaatan Yusuf dan Maria akan perintah Tuhan menyelamatkan nyawa mereka sehingga tidak mati di tangan Herodes. Ini sejajar dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang keempat, saudaraku. Ayat yang ke-6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Mungkin tidak ada malaikat yang menjaga Yusuf dan Maria serta bayi Yesus, tapi hikmat-hikmat Allah menjaga dia. Hikmat-hikmat Allah meluputkan dia dari potensi kebinasaan. Dan syaratnya dia cukup taat saja kepada hikmat itu. Amsal 3 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara lihat di sini posisi hikmat dan ketaatan sudah menyelamatkan Yusuf, Maria, dan Yesus. Lihat juga dalam kehidupan kita. Jangan-jangan berbagai macam perlambatan dalam hidup kita, berbagai macam kerugian
berbagai macam kendala, persoalan, tantangan adalah diakibatkan oleh karena kita tidak memiliki hikmat, ataupun mungkin kita mendengar hikmat Allah, tapi kita tidak mentaatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menuntun jalan kita lewat firman-Nya. Bukankah Dia adalah Allah, Sang Penasehat ajaib? Dia menasehatkan kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kepandaian dan pengertian, supaya kita hidup berkemenangan. Tapi manusia jasmani kita sering sekali mengabaikan, meremehkan, bahkan menolak hikmat-hikmat surgawi. Akhirnya kita kalah, akhirnya kita lambat mengalami kemenangan, akhirnya kita sakit, akhirnya hidup kita berantakan. Hari ini, izinkan saya mengajak saudara, mari kita mencintai hikmat Allah dan mentaatinya, seperti yang diteladankan oleh Yusuf dan juga Maria. Selamat Natal, Tuhan memberkati.